Chapter 215 yang baru saja rilis. Sungguh sangat membuat kita sebagai fans Tokyo Revengers menjadi shock gak karuan. Karena dalam chapter 215 ini banyak sekali kita temui fakta dan misteri, yang mana hal ini mematahkan beberapa teori dan pemikiran kita semua. Dan pada video ini, Bang Disma akan mengulas seluruh fakta dan misteri yang ada dalam chapter 215. Yuk, langsung aja kita gas. Pada chapter 215 terdapat 6 poin yang Bang Disma rasa dapat menarik perhatian untuk dibahas. Yaitu, antara lain, yang pertama, Inui bukanlah anggota dari Brahman. Pada chapter 215 ini, kita diperlihatkan sikap Inui yang sangat berhati-hati dengan salah satu dari ketiga geng besar di Tokyo. Hal itu ditunjukkan dengan sikap tidak ingin melibatkan diri di dalamnya. Serta yang lebih terlihat lagi ketika Inui meminta Takemichi untuk berhati-hati dengan Brahman pada saat Takemichi ingin mendatangi Draken. Dan memberitahu Takemichi daripada geng motor biasa, Brahman lebih pantas disebut dengan geng Yakuza. Hal ini membuktikan sekaligus mematahkan rumor yang sedang beredar bahwa Inui juga merupakan member dari Brahman. Dan dengan ini kita mendapatkan fakta terbaru di antara Draken dan Inui, walau mereka selalu bersama dan bekerja dalam satu bengkel. Namun hanya Drakenlah yang bergabung dengan Brahman. Namun juga di sini terlihat Inui sering sekali berurusan dengan para geng besar. Antara lain pada beberapa chapter sebelumnya, yang mana Terano tiba-tiba menangkap Inui terlebih dahulu daripada dirinya langsung menuju kepada Draken. Yang jika kita pikirkan, untuk orang sekelas Terano, dirinya dapat dengan mudah langsung menuju kepada Draken tanpa harus menangkap Inui sebagai pemancing untuk Draken keluar dari persembunyiannya. Lalu fakta yang kedua, power level Draken belum bisa diukur. Hal ini ditunjukkan dengan Draken yang berani memojokkan Akashi Takeyomi ke dinding, sekaligus mencekek leher Akashi, yang mana Akashi sendiri pada dunia berandalan dikenal sebagai The God of War. Hal ini membuktikan bahwa jika ada seseorang yang tidak sepemikiran dengan Draken, dan itu mengenai Tauman, maka Draken akan berani untuk melawannya, meski dia merupakan seorang legenda. Dan untuk diketahui bersama, terkadang power level dalam manga atau anime yang bertemakan shounen itu tidak dapat diukur dengan begitu saja. Sebab banyak sekali contoh dari anime atau manga shounen lainnya bahwa power level karakter dapat meningkat ataupun menurun tergantung dengan situasi dan keadaan. Dan fakta yang ketiga adalah Takemichi memilih bergabung dengan Brahman. Ya, seperti prediksi dari Bang Disma kemarin, Takemichi itu memiliki dua pilihan. Yang pertama, jika Takemichi tidak bergabung dengan Brahman, maka tidak ada teman yang dapat Takemichi ajak untuk bergabung dengan gengnya. Karena dengan komitmen dalam dirinya pada waktu pertama kali datang ke masa lalu untuk tidak melibatkan para pendahulu Tauman dalam urusannya bersama Mikey. Dan yang kedua adalah dengan bergabung dengan Brahman, yang mana ini adalah pilihan yang sangat tepat bagi Takemichi sendiri. Dengan Brahman, Takemichi menyatakan dapat meraih tujuannya dengan lebih cepat. Dan itu benar, daripada Takemichi harus mengumpulkan para member gengnya sendiri, lebih baik Takemichi bergabung bersama dengan Brahman. Karena dengan Brahman yang merupakan salah satu geng terbesar di Tokyo pada era ini, Brahman pula merupakan geng yang sangat terorganisir. Terlebih di sana ada para legenda dari Black Dragon generasi pertama, yang mana pengalaman mereka dalam dunia gangster sangatlah tidak dapat diragukan lagi, termasuk Akashi Takeyomi, Benkei, dan juga Wakasa. Ketiga legenda ini akan sangat berperan penting dalam geng Brahman dari segi pengalaman, pengelolaan geng besar, lalu dari segi strategi, dan juga dari segi kekuatan, yang mana ketiganya tidak bisa sama sekali dipandang sebelah mata oleh geng manapun. Yang keempat yaitu fakta dan tujuan dari Takemichi menjadi target dari Brahman.
dengan Akashi Takeomi yang merupakan seorang dari generasi pertama Black Dragon yang dijuluki sebagai The God of War. Dan itu bukanlah isapan jempol belaka, karena gelar semacam ini pasti memiliki maksud dan tujuan yang tersembunyi di belakangnya. Lalu pada chapter 215 ini, julukan Dewa Perang yang diberikan kepada Akashi Takeomi benar-benar terlihat jelas. Karena dengan julukan Dewa Perang ini, Akashi pastilah merupakan sosok yang handal dalam segi pengaturan strategi untuk menaklukkan para geng lainnya pada era Black Dragon generasi pertama. Dan berkat dirinya pula, Black Dragon generasi pertama dapat meraih puncak geng tertinggi di Tokyo kala itu. Kepiawaiannya dalam mengatur strategi ditunjukkan dengan maksud dan tujuan Akashi untuk merekrut Takemichi, yaitu dengan Takemichi dan Draken. Dirinya bermaksud menyelesaikan pertarungan dengan Kanto Manji tanpa harus melakukan pertarungan. Dan dengan kedua orang kepercayaan Maiki ini, Akashi berharap Maiki dapat disadarkan dari perilaku buruknya dengan memanfaatkan hubungan emosional antara Draken, Takemichi, dan juga Maiki. Lalu fakta yang kelima, Akashi merupakan pengawas pada dunia berandalan. Sesuai dengan prediksi dari Bang Disma mengenai Akashi Takeomi pada beberapa hari yang lalu, Akashi Takeomi yang merupakan veteran Black Dragon generasi pertama adalah merupakan seorang pengawas dunia berandalan. Dan itu secara tidak langsung dibuktikan pada chapter 215 ini dengan Akashi yang mengetahui tentang sejarah Tokyo Manji, yang bukan hanya ingin menjadi gangster nomor 1 di Jepang, namun dirinya juga memberikan apresiasi bahwa Tokyo Manji ingin mengubah era berandalan untuk menjadi lebih baik lagi. Hal ini merupakan bukti bahwa pada era Tokyo Manji, Akashi tidak hanya diam, dirinya juga mengetahui sepak terjang dari Maiki dan kawan-kawan. Namun dengan seiring waktu, bubarnya Taoman dan terbentuknya Kanto Manji, Akashi menyebut Maiki sebagai seorang bad guy atau orang jahat. Melihat hal itu terjadi kepada adik dari sang presiden pertama, sehingga Akashi mulai turun tangan bersama Brahman karena melihat adik dari sang presiden mereka, Sano Shinichiro, telah melenceng dari jalur kebaikan. Dan ini tugas dari seorang Akashi dan Brahman untuk mengalahkan Kanto Manji yang memiliki sisi jahat ini. Demi dia mendiang sang presiden pertama Black Dragon, Sano Shinichiro. Dan fakta yang keenam adalah, apakah benar Kawaragi Senju merupakan seorang wanita? Pada chapter 215 di akhir panel cerita, kita sudah disuguhi oleh Ken Wakui Sensei dengan sebuah kejutan bahwa muncul seorang wanita yang memiliki perawakan yang sangat mirip dengan Kawaragi Senju dari segi rambut dan juga bulu mata. Namun di sini kita tidak bisa 100% percaya bahwa ini adalah Kawaragi Senju. Ada satu faktor yang mempengaruhi hal ini, bahwa Takemichi juga mengalami hal yang sama pada saat pertama kali melihat Angry, yang pada saat itu dia mengira itu adalah Smiley. Dan pada anime atau manga Tokyo Revengers telah diperlihatkan kedua saudara yang sangatlah eksis di dunia berandalan. Antara lain adalah Iblis Moguro dan juga Haitani bersaudara. Maka tidak menutup kemungkinan perempuan yang sedang Takemichi lihat ini adalah seorang saudari kembar dari Kawaragi Senju. Bisa benar dan bisa tidak. Namun jika perempuan ini adalah benar-benar Kawaragi Senju, maka dapat dipastikan dalam era Sengoku hanya ada 2 dewa di top berandalan Tokyo. Dan satu lagi, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai Dewi Berandalan Tokyo. Setuju? Ya, sekian 6 poin yang Bang Disma dapat sampaikan. Benar atau tidaknya hanyalah pendapat